makan? Nah, mudah-mudahan semua sudah makan, sudah kenyang, sudah siap di depan layar kaca Anda. Karena saya Kak Rose, sudah Mani Daniel juga siap menemani Anda di acara Ruping. Sekarang kita beralih ke asupan-asupan lainnya, yaitu asupan berita hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apakah itu yang menjadi highlight kita hari ini? Berikut kita saksikan. Ada beberapa bintang tamu yang hadir hari ini ya. Ini artis-artis senior ya kan. Seniornya sama kayak saya. Ini kayaknya seumuran semua nih ya. Ini dari zaman dulu ya. Yang pertama bintang tamu ini kalau dulu waktu aku bawain acara infotainment, dia tuh sering banget masuk infotainment ya. Kali ini kita mau bahas apa? Kita lihat dulu profilnya Della Puspita berikut ini. Bersama Della Puspita, ya ampun. Apa kabar sih Bu? Mukanya gak ada perubahan loh. Aku tuh ya ampun. Dulu ya zaman dulu kalau lihat Della Puspita kan selalu yang ceria gitu kan. Sekarang gak ceria. Ceria sih Mas. Kan? Sih ya. Benar anaknya udah gede-gede sekarang ya. Alhamdulillah ya. Ya ada artikel dulu. 6 potret putra dan putri Della. Paras Menawan disebut mirip artis Korea. Ciela. Kenapa harus Korea ya? Iya karena sekarang hitsnya Korea. Kamu maunya disebut mirip artis apa emang? Kan Indonesia juga bagus, mirip artis Indonesia gitu kan juga. Siapa? Bangga Mirip terhadap siapa? Mirip siapa? Ada postingan. Oh dan sekarang Della Puspita lagi sering posting foto anaknya. Kamu pansos sama anak kamu tuh gimana? Melebarkan segmen kurang lebih begitu. Pelan-pelan menjual. Kali ini aku gak mampu bikin caption karena jiwa ragaku hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah karena punya mereka berdua. Putra sulungku Ken dan putri bungsuku Mia. Tuh kan namanya aja juga ke Jepang-Jepangan ya. Miyakumi. Miyako Emi. Miyaku Emi itu ya. Dia selalu jadi obat segalanya untuk aku dan mamiku. Umurnya 17 sama Yang gede 17, yang kecil 13. 13. Sih kamu posting ini kenapa? Ini ada apa waktu itu? Gak ada apa-apa, jadi kita lagi makan, quality time gitulah. Kita jarang banget kan kita pergi berempat, biasanya kan aku sibuk kerja. Kalaupun aku pas libur anak-anak lagi sekolah, jadi waktu untuk match itu benar-benar susah banget. Terus gitu pas lagi, anak-anak ini paling susah banget di foto, paling susah. Aku kadang-kadang suka kesel banget, ayo dong kan aku pengen pamer gitu. Tapi ya pas lagi dapat momen gitu, aku lihat oh anakku ternyata udah, baru nyadar anakku ternyata udah gede ya gitu. Jadi kayak terharu aja gitu. Oh, terus ini ya, ini kan udah sekalinya bisa difoto, ada lah ya ditutupin separoh gitu ya. Ini tutupan topi gitu ya. Mana umur segitu gitu ya. Iya, susah banget. Kamu sebagai ibu bekerja gitu kan. Udah berapa lama juga kamu ya ibu tunggal gitu. Suka ngerasa apa ya, ngerasa kayak aduh kok kurang ya waktu sama anak-anak gitu. Atau feeling guilty atau apalah. Feeling guilty pasti ada ya, karena memang dari mulai kecil tuh lucunya nih waktu zamannya Ken masih kecil ya. Jadi karena aku jarang banget di rumah, dia manggil aku bukan mami. Hah? Mbak, manggil aku mbak. Serius? Serius, jadi kakak, Ken gitu. Mbak, mami. Mbak. Terus mama aku bilang, gak pernah di rumah sih. Setahunan lah gitu. Sedih ya. Tapi gimana demi cuan. Dari umur setahun aja kamu juga Aku sebenarnya dari anakku umur 1,5 bulan aku tuh udah aktif balik kerja. lagi syuting. Iya balik lagi. Kenapa? Gak bisa Ya, diam atau emang butuh? Dua-duanya. Tapi lebih ke butuh ya. Duitnya enak cuy. Gitu ya. Tapi mereka pernah protes juga nggak? Sering protes. Sering protes. Jadi kalau pas misalnya momen ada sesuatu yang perlu kita pergi bareng atau nonton film bareng gitu. Mami, teman-teman aku udah pernah nonton, aku gak ada temen. Ya udah nonton aja tanpa minggu, aku maunya sama mami gitu. Sedih sih, tapi ya gimana. Kan demi, aku kan kayak gini juga demi masa depan anak-anak juga gitu. Iya emang bener. Kamu ada rencana juga nggak mengarahkan mereka juga ke dunia hiburan? Karena kan banyak juga yang kayaknya, cakep nih anaknya Della Puspita gitu-gitu. Aku sih senyamannya mereka, karena kan dunia entertain kayak kita ini, dunia seni kan memang harus ada passionnya. Kalau mereka nggak ada passion ke situ nanti jatuhnya jadi rugi ke semua pihak, rugi ke dia sendiri, terus juga nanti ngerepotin banyak orang, karena kan kalau kerja entertain itu kan nggak bisa berdiri sendiri kan, melibatkan banyak orang gitu. Jadi tergantung mereka. Aku Udah ada maunya- kelihatan nggak ya bakat-bakat atau keinginan-keinginan tercetus gitu? Dua-duanya sih katanya tertarik ya. Oh gitu? Tertarik gitu. Jadi kalau misalnya ada temennya atau lagi jalan ada orang minta foto tuh mereka girang gitu. Oh serius?
ya. Narsis gimana gitu. Iya suka, aku bilang nih, kalau foto sama mami aja nggak mau, kalau foto sama orang kan beda, mami itu kan fans katanya. Mereka udah punya fans, luar biasa. Jadi kayak ya mungkin karena pernah lihat postingan aku apa segala macem kan, Oh, jadi gitu? mau minta sama maknya mungkin gak enak ya, maknya mukanya jutek Tolong ya. dibukakan jalan dong, Bu. Apa kayak gitu ikutan apa gitu. Udah boleh belum? Belum dulu lah karena masih sekolahnya masih agak-agak usil banget kan. Tunggu, ibunya dulu umur berapa emang? Waktu itu syuting. Aku udah kuliah. Oh, udah kuliah. Udah ngerti mata uang. Oh gitu. Ini ada foto lagi nih yang kamu posting juga, foto tentang mama gitu ya. Nah, kalian tinggal ya bareng ya, kamu, mama masih tinggal bareng? Iya, kita berempat. Berempat ya ini ya. Ini ya 62 tahun, lahir perempuan hebat. Perempuan baik yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaanku, demi melihat senyum dan tawa bahagiaku. Demi kehidupanku yang baik ini, demi masa depanku. Oh, Aku paling gak suka kalau ngebahas kayak gini. Melo, ya. kenapa? Gak tau. Ya melo aja gitu karena kan aku kan tidak punya sandaran lain selain mama gitu. Dan mamaku juga, aduh aku sebenarnya nggak gini aja deh. Dan mamaku juga nggak punya sandaran lain selain aku karena aku anak tunggal gitu. Jadi dua-duanya itu saling takut kehilangan gitu. Jadi semakin bertambahnya umur tuh aku kayak jadi semakin ketakutan gitu. Ketakutannya, aduh kalau bisa sih lamain lagi dong ya Allah gitu. Ataupun kalau bisa, kalau aku boleh minta bareng gitu. Maksudnya diambilnya bareng gitu karena masing-masing aku yakin mamaku juga pasti nggak akan mungkin sanggup kehilangan aku dan aku pun juga pasti nggak akan sanggup kehilangan dia gitu. Dan mama untuk beberapa waktu juga menjadi ibu tunggal. Iya gitu ya? betul. Sampai umur berapa? Sampai akhirnya Oh kamu? jadi mamaku nikah 3 kali ya. Waktu aku dalam kandungan 7 bulan itu pisah dengan bapak kandung aku. Kemudian waktu umur 11 bulan menikahlah dengan orang lain. Kemudian waktu aku umur SD, aku umur 2 atau 3 tahun gitu divorce karena ada masalah yang benar-benar yang nggak mungkin bisa mereka sama-sama. Kemudian menikah lagi itu aku SMP. Gitu. Itu yang kamu bilang sosok ayah yang baik, yang hadir buat kamu. Super Kamu baik. super baik. Super baik. Sangat baik. Aku selama ini belum pernah ngeliat laki-laki yang setulus itu, sebaik itu, yang benar-benar yang even aku tidak bisa mungkin deket banget sama beliau karena gimana pun juga ya kita kan baru deketnya semenjak beliau sudah sama mama kan. SMP kan kita udah ngerti, oh ini bukan bapak kandung aku loh gitu loh. Jadi untuk deket pun aku berusaha untuk memasakkan diri karena sebegitu tulusnya beliau ke aku dan ke mamaku gitu. Jadi ya aku belum pernah sampai sekarang sih belum pernah sih menemukan aku orang yang sehebat tapi satu gitu. Ada postingannya nih tentang almarhum. Long story. Long story. Father's Day, banyak orang punya cerita tapi aku nggak, apa artinya Father's Day? Aku nggak tahu karena itu, hai teman, tolong ceritakan padaku bagaimana rasanya berbagi cerita dengan ayah. Bagaimana rasanya digendong di bahu ayah. Bagaimana rasanya digandeng ayah saat jalan-jalan. Bagaimana rasanya nangis di peluk ayah dan bagaimana rasanya karena aku nggak pernah tahu karena ayah kandungku pergi saat kandungan ibu 7 bulan. Walau pernah ada laki-laki baik yang sejenak pernah aku panggil papi. Laki-laki paling layak aku panggil papi dari lubuk hatiku. Laki-laki baik yang sudah menyelamatkan masa depanku, yang rela menempuh jarak ribuan kilo hanya untuk mendampingi aku di hari pernikahanku, dan menyelamatkan aku dari rasa malu di saat publik menghujat aku sebagai anak durhaka. Apa yang beliau lakukan pada saat kamu itu merasa malu karena kamu menjadi sorotan publik, dianggap sebagai anak durhaka? Ya kan ada banyak hal yang sebenarnya saya sama sekali nggak mau share. Ya mungkin dulu udah sempet heboh banget di dunia pergosipan ya. Bahwa Diana Puspita anak durhaka kan tidak mau mengakuin. Aku sebenarnya nggak mau ya Mbak bahas ini karena
beliau sendiri sekarang sudah almarhum kan, Pak Hendri Pasman. Jadi kalaupun aku buka lagi, kayaknya aku jadi kayak Seperti apa ya, belum move on seperti. sebenarnya kalau ngomongin masalah belum memaafkan, jujur aku memang belum memaafkan. Karena sedemikian aku tuh ngerasa kayak dipermalukan di halayak umum pada saat aku benar-benar kepengen berjuang untuk keluarga. Dan yang terlebih lagi sosok beliau ini mempermalukan mama aku, yang aku tahu mama aku tuh berusaha jungkir balik itu buat keluarga gitu loh. Sampai beliau nggak sekolah itu supaya adik-adiknya bisa makan, bisa sekolah, tapi dikhianati dengan cara seperti ini. Jadi aku benar-benar merasa sakit hati. Kalau dibilang kenapa sih nggak maafin, gampang aja sih, ya udah aku maafin. Tapi kalau aku nggak ikhlas, nggak tulus, ngapain aku ngakuin gitu. Jadi ya lebih baik aku berusaha, walaupun sekarang aku masih belum bisa memaafkan. Jadi masih berproses gitu. begitu ya, Iya. dengan dirimu sendiri, dengan dirimu sendiri. Jadi pada saat itu adalah itu betul-betul berat banget. Berat banget Mbak, karena aku kehilangan banyak. Momen itu aku benar-benar seperti berdiri sendiri dengan mamaku. Keluarga besar itu walaupun mereka tahu kebenarannya apa, tapi mereka tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Itu yang aku, ya Allah, suatu saat nanti pasti akan terjadi mukjizat besar lah buat aku dan juga ibu aku. Dan semua kan berjalannya waktu. Akhirnya ya di momen kemarin beliau meninggal ya kita balik lagi gitu. Tapi aku sempat berpikir kenapa sih kita tuh baikan harus nunggu sebuah berita kematian gitu. Itu yang aku sedihin gitu. Makanya kemarin tuh benar-benar makanya aku bilang Papi Satu tuh penyelamat aku banget kan. Pada saat aku mau menikah itu nggak semudah Papi Satu, nggak semudah orang-orang lain membalikan telapak tangan gitu loh Mbak. Aku kan bapak kandungku kan tidak bersama aku semenjak mamaku kandungan 7 bulan. Kemudian aku nggak mungkin menghadirkan sosok lain selain Papi Satu. Sedangkan orang-orang mana kok yang nggak jadikan bukan Pak kandung gitu. Hendri Pasman. Kenapa kok orang lain ngaku-ngaku orang Jepang? Aku bilang apapun yang terjadi tetap beliau ini keluarga aku, karena kan beliau ini sekarang menjadi suami dari ibu kandung. Dan orang nggak tahu itu. Adik ibu kandung aku. Jadi gimana pun juga walaupun sekarang pisah sama mamaku, tapi kan tetap dia ini sekarang om aku posisinya gitu loh. Jadi kalaupun aku buka lebar-lebar sama aja aku buka aib keluarga aku. Jadi aku nggak mau kayak gitu. Jadi cukup dah mau orang hujat apa-apa, aku berprinsip mudah-mudahan diamku ini akan menjadi sesuatu yang berkala buat keluarga gitu. Jadi kamu sebagai seorang anak tuh melewati, karena kamu public figure juga gitu ya, kamu melewati bonus. Ya kehidupan yang nyata sendiri juga nggak mudah kamu lalui sebagai seorang anak. Bonusnya adalah sorotan publik, hujatan, dugaan, pikiran-pikiran negatif, itu kamu lalui. Kadang-kadang kan orang mikir public figure nggak kuat mental, pengen gue jetok rasanya tuh. Lo nggak bisa sih, kalau udah jadi gue gimana gitu loh. Di satu sisi kamu nggak bisa jelasin juga. Nggak bisa. Nah, apakah itu juga yang membuat kamu sempat gitu ya bercurhat ketika anak kamu sempat nggak bisa ketemu bapaknya? Iya. Karena aku nggak mau apa yang aku rasain, anakku juga ngerasain gitu. Ya walaupun berpisah, orang tua tetap harus iya. ada. Anak-anak nggak boleh kehilangan sosok ayah dan ibunya. Aku setuju sih. Ya kan? Kita masih ngobrol lagi nih. Kita akan undang satu lagi. Oh iya, sinetron juga yang udah malang melintang di dunia sinetron. Ada Ranti Purnamasari. Kita ngobrol-ngobrol ini juga kan sama ya kalian. Berapa puluh tahun? Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Ranti Purnamasari, artis kelahiran 1972 yang mengawali karir sebagai penari di Acan Studio, pernah mengajar salsa dan membintangi sinetron tukang ojek pengkolan sebagai Mak Mae pada 2015. Perempuan yang menikah dengan Krisnawan Purawinata pada 1999 dan dikaruniai seorang putri bernama Selisa Krisanti ini, putrinya merupakan sarjana biokimia dari salah satu universitas di London. Peraih penghargaan artis pendatang baru terfavorit tahun 2014 ini mendukung suaminya yang hobi motoran, padahal saat masih berkenalan ia cuek karena menganggap anak motor nakal. Perempuan yang disebut netizen mirip Annisa Trihapsari ini mulai membuat podcast di YouTube-nya sejak 3 bulan lalu bersama lawan mainnya di sinetron. Benarkah Ranti Purnamasari kerap ikut suaminya touring karena cemburu? Dan benarkah ia tidak ingin putrinya terjun ke dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik,
wajahnya ya kan. Coba julidnya gimana? Kompilasi sinetronnya mereka berdua seperti apa, kita lihat yang berikut ini. Gitu sih. Kayaknya wajah-wajah kita ada kesamaannya ya, tajam-tajam, mulutnya juga tajam ya. Tipis, tajam ya kan? Berarti kebanyakan memang antagonis ya, atau marah-marah melulu lah gitu ya. Ya, yang bikin sakit kepala gitu loh. Sakit kepala ya. Kamu bener katanya dulu saking adegannya marah-marah melulu pernah kesemutan. Iya separuh. Apanya Jadi kesemutan? sempet break sehari besok. Jadi karena ya kepengennya kan bagus ya, maksudnya biar besok bisa ngaju naik honor gitu. Marah-marah saking kan kalau marah kita agak gedeng-gedeng gimana gitu kan. Nggak kontrol lah itu, karena itu kan FTV zaman dulu kan harinya banyak ya, nggak cuma berapa hari gitu. Pas menjelang, udah mau menjelang beberapa hari mau ending, tiba-tiba aku kesemutan separuh. Ih serem ya. Aku bilang, waduh kalau gue stroke ini nggak lucu. Terus akhirnya ya udah aku bilang aku lagi nggak enak badan tuh, jadi kayak gemeteran terus kesemutan kayak ternyang gitu-gitu setengah. Langsung aku pulang. Kalau kamu pernah apa? Dibikin orang gitu. Udah dibikin orang. Iya, tapi ya apa ya, maksudnya kadang-kadang mungkin nih dulu ya karena keseringan itu kan kalau syuting zaman dulu kan syutingnya sampai pagi ya. Iya. Jadi emosi tuh mungkin masih kebawa gitu. Jadi kadang yang repot tuh kalau sampai di rumah yang kena. Oh gitu. Sedih kan ya? Masih ada gitu. Ada sisa-sisa gitu. Jadi kalau anak nggak boleh gimana kan langsung langsung gitu. Tapi itu dulu. Oh ya itu udah. Terus ada protes nggak? Protes. Gimana cara dia protesnya? Ya sebenarnya sih nggak terlalu gimana, cuman pada saat ada yang nanya kenapa sih Dek nggak mau main sinetron nggak gitu kan? Enggak. Kenapa? Nggak mau, ntar kayak ibu pulangnya malam terus kayak gitu. Udah gitu marah-marah melulu lagi. Gitu ya. Terus kan anak udah gede kan? Udah alhamdulillah 22 tahun. 22 tahun. Kan kuliahnya di bio. Di London. Ambil biochemistry. Biochemistry. Amat sangat jauh ya dengan profesi ibunya gitu Kayak ya. sengaja ngejauh ya. Iya. Kalian berduanya berpuluh-puluh tahun ada di dunia sinetron. Kalau boleh dipresentasikan ya, berapa persen kalian ada di lokasi syuting, berapa persen ada di rumah? Aduh kayaknya 30-40% tuh di rumah. Selebihnya aku di lokasi syuting. 40, jadi 60% di lokasi syuting. Kamu? Di rumah cuma Kalau dulu mungkin ya, tapi sejak hampir 8 tahun ini di tukang ojek pengkolan kita syuting sehat. Jadi jam 6 pagi, maksimum jam 6 sore. Oh, jadi kayak orang kantor. Jadi kayak orang kantor. Ya lebih panjang lah dari orang kantor ya. Kalau dia malah kadang-kadang siang udah pulang, pagi udah pulang, jadi lebih banyak di rumah. Enggak, dulu emang cita-citanya jadi pemain sinetron? Enggak sama sekali. Apa dulu cita-citanya? Diplomat. Oh, sekolahnya ke arah situ emang? Enggak juga. Tapi dia dansa ya, dansa. Oke, coba kita lihat ini VT-nya dia dancing. Taught you how to chopstick. You a fool with it, love the way you fool with it.